Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran ya mengenai materi PER. Nah, apa itu PER? PER itu adalah Price Earning Ratio. Nah, untuk materinya seperti apa bisa disimak videonya lebih lanjut. Tapi sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amri, NIM saya 175211120 dari MPS 6D IAIN Surakarta. Perkenalkan, nama saya Devi Hastuti. Perkenalkan, nama saya Sivarski, NIM 127 dari MPS 6D. Nah, sebelum lanjut ke materinya, mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui ya atau mendengar mengenai PER ini. Nah, jadi PER ini biasa digunakan dalam istilah investasi ya, atau trading. Biasa mereka menggunakan ini untuk menggambarkan suatu nilai saham perusahaan. Nah, langsung aja kita lanjut ke materinya. Jadi definisi PER ini adalah Price Earning Ratio, atau dalam istilah adalah suatu rasio yang digunakan para investor dalam menilai atau menghargai suatu saham yang dilihat dari laba bersih saham perusahaan. Nah, para investor atau trading biasa menggunakan metode PER ini untuk menggambarkan seberapa besar prospek saham dari perusahaan. Nah, selanjutnya kita ke rumusnya langsung ya. Rumusnya PER ini adalah seperti di sini. Jadi rumusnya adalah harga saham per EPS atau EPS. Nah, apa itu EPS? Jadi EPS itu adalah earning per share. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, earning itu adalah laba, per share itu adalah per saham. Jadi laba per saham. Nah, jadi EPS ini adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham. Nah, untuk rumus EPS-nya seperti artinya ya, earning per share, jadi laba bersih perusahaan, laba bersih per saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, namun teman-teman biasanya tidak perlu repot-repot untuk mencari EPS ini, karena biasanya dalam laporan keuangan sudah dicantumkan ya. Pun PER rasio itu sangat sering sekali digunakan oleh investor, tapi PER rasio tetap memiliki kelemahan. Nah, apa saja sih kelemahan yang ada di PER rasio? Yang pertama yaitu perubahan PER rasio terhitung sangat cepat karena komponen utama perhitungan adalah EPS yang selalu berubah dengan cepat tiap kuartalnya. Hal tersebut membuat investor sulit untuk membedakan apakah saham itu tergolong under value atau over value, karena PER hanya menampakkan kondisi emiten dalam jangka pendek, sedangkan untuk melihat kondisi fundamental dari emiten memerlukan analisis lebih daripada PER. Yang kedua, PER tidak mempertimbangkan komponen hutang, dan oleh karena itu beberapa emiten dapat meningkatkan EPS dengan mengambil lebih banyak hutang untuk membiayai pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Terakhir, kelemahan yang terakhir, PER tidak dapat digunakan untuk menghitung perusahaan yang belum memiliki pendapatan atau dalam kondisi yang sedang merugi. Nah, selanjutnya kita akan belajar
apa saja sih hal yang tercerminkan oleh rasio PER itu sendiri? Yang pertama, PER dapat mencerminkan murah atau mahalnya suatu saham. Dalam artian begini, kalau PER-nya tinggi maka harganya lebih mahal, dan sebaliknya apabila PER-nya rendah maka harga sahamnya akan lebih murah. Yang kedua, PER dapat merefleksikan kepercayaan investor terhadap suatu saham. Dalam artian ketika saham yang diperdagangkan memiliki PER yang tinggi, maka akan berpengaruh pada harga yang lebih mahal, akan tetapi memiliki banyak peminat. Nah, artinya investor memiliki tingkat kepercayaan terhadap saham atau emiten tersebut. Yang terakhir, PER mencerminkan rentan waktu pengembalian investasi. Yang dimaksud ialah PER dapat mencerminkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi. Selanjutnya, dalam menentukan atau menetapkan apakah harga saham tersebut termasuk dalam kategori mahal atau murah, para investor memiliki cara pandang, kemudian estimasi atau perkiraan tolak ukur, dan pribadi yang berbeda-beda. Nah, biasanya standar price earning rasio yang wajar sebesar 15%. Ketika kita akan membandingkan nilai price earning rasio antar perusahaan, maka sebaiknya perusahaan tersebut bergerak dalam bidang sektor yang sama, karena sektor satu dengan yang lainnya memiliki tingkat price earning rasio yang wajar yang berbeda-beda. Misalnya saja, pada sektor teknologi, di mana tingkat price earning rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak pada bidang tekstil. Biasanya, saham yang memiliki tingkat price earning rasio lebih rendah akan lebih menarik karena laba per saham relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya. Oleh karena itu, tingkat return-nya pun juga akan lebih baik. Dan ketika harga saham yang terlalu tinggi akan cenderung untuk dihindari. Akan tetapi, saham yang memiliki harga lebih mahal tidak selamanya tidak layak untuk dibeli. Kita harus memperhatikan faktor-faktor lainnya. Misalnya saja, ada saham yang memiliki harga tinggi, akan tetapi banyak investor yang tertarik untuk membeli saham tersebut. Kemudian juga adanya kepercayaan dari investor terhadap perusahaan tersebut akan kinerja dan prospek kedepannya yang menguntungkan. Selain itu, memang history price earning ratio dari tahun-tahun sebelumnya sudah tinggi seperti itu. Maka perusahaan tersebut atau saham tersebut layak untuk kita pertimbangkan untuk dibeli. Nah, begitu juga untuk saham yang memiliki harga lebih murah, maka sebelumnya kita harus mengecek tersebut terlebih dahulu. Seperti mengecek pendapatan dari perusahaan, kemudian hutang perusahaan, dan kinerja dari perusahaan. Ketika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus dan kedepannya dapat menguntungkan kita, kita dapat mempertimbangkan untuk memilih perusahaan atau saham tersebut. Akan tetapi, jika saham atau perusahaan tersebut kedepannya dapat merugikan kita, lebih baik kita menghindari saham tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh mencari nilai price earning ratio. Dalam contoh ini, menggunakan saham PT Unilever Indonesia Tbk. Dari laporan keuangan PT Unilever yang telah ditampilkan ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai EPS telah dicantumkan, di mana nilai EPS pada laporan keuangan ini berada di bagian bawah yang telah ditandai ini. Dan biasanya memang nilai EPS akan ditampilkan di laporan keuangan perusahaan dan berada di bagian laba. Nah, selanjutnya langsung saja cara mencari nilai price earning ratio.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari nilai price earning ratio, yaitu dengan rumus harga saham dibagi dengan earning per share atau laba per saham. Pada contoh ini akan menghitung nilai price earning ratio pada tahun 2018 saham Unilever berdasarkan laporan keuangan tersebut. Diketahui harga saham sebesar Rp45.500, kemudian laba per saham 2018 sebesar 1.194. Kemudian masuk ke rumus. Harga saham dibagi dengan EPS. Harga saham 45.400 dibagi 1.194 dan sama dengan 38. Dari perhitungan ini, dapat diketahui bahwa nilai price earning ratio dari saham Unilever tahun 2018 sebesar 38. Dengan begitu, menandakan bahwa investor bersedia untuk membayar Rp38 untuk setiap Rp1 pendapatan perusahaan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa untuk mengembalikan investasi yang ditanam oleh para investor pada saham Unilever akan kembali dalam kurun waktu 38 tahun. Sebaiknya, dalam menghitung nilai price earning ratio dilakukan dalam kurun waktu yang lebih lama, misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Ketika kita akan mencari nilai price earning ratio dari tahun-tahun lainnya, cara untuk menghitungnya sama seperti contoh yang telah ditampilkan ini. Kemudian, nilai price earning ratio per tahun yang telah dicari kemudian dirata-rata. Nah, dari perhitungan pada saham Unilever ini, jika dilihat sekilas, harga saham Unilever dapat dikatakan mahal. Namun, faktanya, perusahaan banyak diminati oleh para investor, sehingga saham Unilever layak untuk dibeli. Karena meskipun harganya mahal, banyak peminat, dan banyak investor yang mempercayai perusahaan tersebut atas kinerjanya. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi price earning ratio. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.